Selamat berjumpa kembali para sahabat sekalian di channel Beginilah Caranya bersama Kang Eme, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tutorial bagaimana cara melakukan atau menggunakan SPSS pada uji hipotesis komparatif. Video ini merupakan lanjutan dari video yang lalu, di mana pada video yang lalu kita sudah menjelaskan cara-cara memilih tipe atau teknik statistik untuk uji hipotesis komparatif. Dan seperti yang saya janjikan pada video itu, bahwa pada video kali ini kita akan langsung secara praktis melihat bagaimana kita menggunakan SPSS untuk berbagai tipe uji hipotesis komparatif. Kita langsung saja menggunakan contoh-contoh yang pada video yang lalu, di mana pada contoh pertama adalah ada hipotesis yang berbunyi bahwa motivasi belajar siswa menggunakan media animasi yang lebih tinggi dari motivasi belajar siswa menggunakan media gambar. Kalau diidentifikasi, maka hipotesis ini pertama kita lihat skala datanya adalah ordinal karena motivasi diukur melalui angket. Kemudian banyaknya kelompok jelas dua, yakni kelompok yang menggunakan media animasi dan kelompok yang menggunakan media gambar. Adapun hubungan antara kedua kelompok itu adalah independen, artinya kelompok 1 dan kelompok 2 subjeknya sama sekali berbeda. Untuk itu kita berdasarkan tabel yang sudah saya perlihatkan, teknik uji hipotesis yang dipakai adalah Kolmogorov-Smirnov atau Mann-Whitney-U. Baik, kita langsung saja ikuti contoh berikut, nah, di mana kita memiliki data motivasi belajar. Kelas A ini adalah yang menggunakan media animasi, sedangkan B yang menggunakan media gambar. Pada penggunaan SPSS untuk dua kelompok independen, tolong perhatikan benar cara penyimpanan data di SPSS-nya. Baik, kita lihat saja. Kita masuk SPSS. Pada variabel view-nya kita isikan. Jadi data yang dua kelompok itu dibikin satu kolom variabel. Maka kita isikan saja data di sini adalah data motivasi. Data motivasi. Ya, kita lihat desimalnya kita bikin 0 karena tanpa desimal. Labelnya kita kasihkan saja motivasi belajar. Motivasi belajar. Di sininya ordinal. Sedangkan pada kolom kedua ini kita pakai untuk identitas kelompok. Identitas kelompok ya. Di sini desimalnya pun kita nolkan. Kita kasih di sini kelompok. Nah, pada value kita isi bahwa kelompok 1 ini adalah motivasi kelas A. Kita isikan, dan kelompok 2 adalah motivasi belajar kelas B. Nah, kita masukkan ya. Ketika sekali lagi tuh, kita oke. Baru kemudian kita masukkan datanya. Perhatikan cara memasukkan data. Nah, pertama kita lihat skor kelas A. Skor kelas A kita copy ya, kita copy. Skor kelas atau kelompok ke-1 kita copy, kita tempel di sini. Nah, langsung kelompoknya kita kasih bahwa ada kelompok 1. Oh, awas jangan salah. Nah, kita sambung. Berikutnya adalah kelompok 2. Kelompok 2 disambung ke bawah, jadi bukan ke sampingnya. Jadi penyimpanan tidak seperti ini. Nah, di sini kita kopikan ya.
pada SPSS-nya di sini tidak disimpan pada kolom yang berbeda, tapi langsung disimpan di sini. Nah, dan semuanya kita kasih kolom 2 ya. Jadi kelompok 2. Nah, beginilah cara menyimpan data ini. Perhatikan ya. Jadi di sini tuh kelompok 1, kelompok 2 itu bersambung ke bawah. Perhatikan datanya itu bersambung ke bawah. Nah, kalau sudah begini, biasa kita langsung pada eksekusi, klik analisis. Nah, perhatikan sekali lagi, ini kita akan menggunakan non parametrik ya, karena skala datanya tadi ordinal. Jadi bukan yang ini, tapi yang ini. Non parametrik, dan kita pakai 2 sampel independen. Jangan lupa 2 sampel independen. Dari mana? Tadi kita katakan bahwa datanya ordinal, maka menghendaki teknik non parametrik. Banyaknya kelompok adalah 2. Hubungan kelompok adalah independen, maka kita pakai yang ini. Klik. Di sini perhatikan caranya. Motivasi belajar yang akan kita tes perbedaannya masuk ke sini. Tes variabelnya. Kemudian pengelompokannya kita masukkan ke grouping. Nah, define groupnya kita isi di sini 1, 2. Oke. Tipe tesnya jangan lupa centang, karena kita akan menggunakan main with name dan menggunakan kolmogorov centang kedua-duanya. Atau boleh salah satu. Kita pakai umpamanya kolmogorov. Nah, berarti 1 ini. Oke. Nah, maka keluar outputnya ya. Kita tinggal membaca, perhatikan banyak mahasiswa yang hanya bisa mengoperasikan SPSS tetapi tidak bisa membaca hasilnya dan mengambil kesimpulannya. Oke. Dari output ini yang paling penting Anda baca adalah tes statistik ini. Dan ini pun secara praktis Anda cukup melihat signifikansi. Ingat sekali lagi keputusan hipotesisnya, bila signifikansinya lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Otomatis hipotesis penelitian atau HA-nya ditolak. Sebaliknya, jika signifikansi kurang atau lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ternyata signifikansi di sini 0,02. Artinya lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu keputusannya hipotesis 0 ditolak. Hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian yang mengatakan bahwa motivasi belajar siswa yang menggunakan media animasi lebih tinggi daripada yang menggunakan media gambar itu dapat diterima secara signifikan. Demikianlah contoh pertama telah kita selesaikan. Selanjutnya mari kita lihat contoh kedua. Selanjutnya mari kita lihat contoh yang kedua, di mana ada hipotesis yang mengatakan bahwa rata-rata berat badan orang yang makanannya berbasis karbohidrat lebih tinggi dari berat badan orang yang makanannya berbasis sayuran dan buah. Setelah dilakukan survei, terdapat data-data yang kemudian akan kita uji apakah hipotesis ini dapat diterima atau tidak. Kita identifikasi. Pertama kita lihat skala datanya jelas rasio, ini berat badan. Banyak kelompoknya 2 sampel. Hubungan antara kelompoknya adalah independen. Ingat sekali lagi bagaimana definisi independen itu. Silahkan Anda tonton kembali video yang lalu. Maka berdasarkan identitas tersebut, maka ada 2 kemungkinan teknik yang dipakai. Jika distribusinya normal, maka
kita menggunakan parametrik, dan tipe yang digunakan adalah uji tes 2 sampel independen. Namun jika distribusi data tidak normal, berarti kita akan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Oleh karena itulah, sebelum kita melakukan uji hipotesis, kita harus melakukan dulu uji normalitas distribusi data. Mari kita lakukan saja. Nah, data, kita punya data ini. Berat badan, ya orang-orang yang makanannya berbasis karbo, dan berat badan orang-orang yang makanannya berbasis sayur dan buah-buahan. Pertama kita akan melakukan dulu uji normalitas. Kita buka SPSS-nya. Masih ingat uji normalitas? Oke. Uji normalitas masih ingat. Kita masukkan saja datanya. Data yang akan kita uji normalitasnya. Oke, kita copy ke sini. Langsung saja supaya mudah, tanpa penamaan dan lain sebagainya. Oke, masih ingat? Uji normalitas kita pakai non parametrik satu sampel ya. Oke, dia pakai satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Ya, di sini tes distribusi normal. Ini tinggal masukkan semuanya ke list. Ya, kita oke saja. Hasilnya di sini kita lihat langsung di sini dengan kriteria. Apabila signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti distribusi data normal. Gitu sajalah yang mudah. Dan sebaliknya, bila lebih kecil berarti tidak normal. Nah, di sini kita lihat 0,2 jelas lebih besar dari 0,05. Simpulannya, kedua distribusi data itu adalah normal. Karena normal berarti kita akan melakukan uji hipotesis menggunakan uji T 2 sampel independen. Baiklah para sahabat sekalian, kita lihat variabel view-nya. Sini ya, variabel X untuk berat badan. Sedangkan pada kelompok kolom kedua kita biasa menggunakan kelompok ya. Ini kelompok, jangan lupa di sini didefinisikan bahwa kelompok 1 adalah pokoknya berat badan, makanan berbasis karbo. Sedangkan kelompok yang kedua kita katakan makanan berbasis sayur sajalah, secara singkat begitu. Oke. Kemudian ya kita tinggal masukkan datanya. Ingat sekali lagi, data dimasukkannya tidak di dua kolomkan, tapi di satu kolomkan. Ya. Ingat, satu kolom masuk ke sini. Kemudian ya disambung. Jangan lupa ini kelompok 1 dan seterusnya. Kemudian masukkan pula data kelompok 2. Data kelompok 2 kita kopas dari Excel ini ya. Kita kopas ke sini. Jangan lupa di sini kita kasih kelompok. Oke, data sudah masuk ya, maka selanjutnya kita lakukan eksekusi analisis. Ingat, ini adalah kita akan menggunakan uji T ya. Nah, akan menggunakan uji T. Mari kita lihat kembali tadi. Nah, ternyata kita akan melakukan uji T karena datanya sudah diketahui bahwa datanya adalah normal ya. Datanya normal, berarti kita akan uji T. Klik analisis. Nah, sekarang bukan ke sini tapi di sini karena kita akan menggunakannya parametrik. Ya. Mana yang dipakai? Independent sample t-test.
Ingat sekali lagi, independent sample t-test. Kita klik. Ini masukkan ke sini. Sedangkan kelompok masukkan ke grouping. Jangan lupa definisikan. Di sini 1, 2. Oke. Nah, continue. Langsung ke oke. Nah. Oke, sekali lagi, jangan sampai Anda hanya bisa mengoperasikannya tanpa tahu membacanya. Mari kita lihat mana hasilnya independent sample test yang ini. Nah, di sini kenapa ada 2 baris? Ada 2 baris, perhatikan. Di sini ada 2 alternatif. Apakah 2 sampel kita ini memiliki homogenitas varian atau tidak? Nah, dari mana kita mengetahuinya? Dari signifikansi test for equality of variance. Kriterianya, apabila signifikansinya lebih dari 0,05, maka 2 data itu homogen. Berarti kita akan membaca T-nya yang baris pertama. Bila ini lebih kecil dari 0,5, berarti variansinya tidak equal. Berarti kita akan membaca baris kedua. Karena ini lebih besar dari 0,05, berarti 2 kelompok data kita ini homogen. Berarti kita baca yang ini. Baca yang ini pun yang paling penting ini. Angka ini. Kriterianya, apabila signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya hipotesis penelitian diterima. Nah, sekarang kita lihat ternyata hasilnya adalah 0,024. Berarti lebih kecil dari 0,05. Maka keputusannya hipotesis 0 ditolak. Artinya hipotesis yang mengatakan bahwa rata-rata berat badan orang yang makanannya berbasis karbohidrat lebih tinggi dari berat badan orang yang makanannya berbasis sayuran, itu dapat diterima sesuai dengan data yang kita peroleh. Nah, demikian untuk contoh yang kedua. Baiklah, nanti kita akan melanjutkan untuk contoh yang ketiga. Baiklah, saudara-saudara. 2 contoh yang tadi semua adalah hipotesis komparatif yang hubungan kelompoknya independen. Contoh yang satu tadi non-parametrik, contoh yang kedua parametrik. Maka berikutnya kita akan membahas bagaimana caranya melakukan uji hipotesis untuk 2 kelompok berhubungan atau variant. Baik, kita lihat saja contoh ketiga ini. Ya. Ada hipotesis yang mengatakan bahwa motivasi belajar siswa mengalami peningkatan setelah menggunakan media film. Nah, peneliti ini mengukur motivasi belajar sebelum menggunakan media film, diukur, kemudian diukur lagi setelah menggunakan media film. Hipotesis ini menunjukkan bahwa setelah itu jelas lebih tinggi, sehingga dikatakan mengalami peningkatan. Baik, mari kita lihat identitasnya. Skala datanya ordinal. Nah, berarti kita akan menggunakan non-parametrik. Banyaknya kelompok 2, hubungan antar kelompoknya berpasangan. Nah, maka teknik uji hipotesis yang dipilih adalah Wilcox sum. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Di sini data motivasi sebelum menggunakan film dan setelah menggunakan film. Mari kita menuju SPSS. Ya. Menuju SPSS. Oh ya, yang ini yang tadi bekas yang tadi kita hapus saja dulu. Ya, kita hapus saja dulu. Nah, perbedaannya dengan yang tadi independen. Kalau independen tadi data semua pada satu kolom dideretkan semua.
Kalau yang sekarang tidak demikian, berarti di sini kita masukkan ada data X, katakanlah desimalnya kita pilih 0, labelnya di sini boleh katakan motivasi sesudah, ya, motivasi sesudah saja. Ininya ordinal. Maka yang ini adalah Y. Kita masukkan motivasi sebelum. Motivasi sebelum. Nah, baik, kita lihat datanya. Ya. Motivasi sesudahnya ini, ya, kita copy paste, oke, masuk ke, karena yang sesudahnya itu ini, kemudian kita copy yang sebelumnya, kita copy yang sebelum, data sebelum menggunakan media film, ya, kita masukkan ke sini. Nah, beda kan? Kalau independen tadi di sini satu kolom. Sekarang adalah yang berpasangan 2 kolom. Masih ingat dulu analisis korelasi juga seperti ini. Setelah ini di sini tidak ada kelompok 1, kelompok 2 tidak. Ini langsung ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2 secara terpisah. Kemudian yang klik analisis, karena ini non parametrik maka di sini non parametric test kita gunakan. Nah, kalau tadi 2 sampel independen, sekarang 2 sampel relatif. Perhatikan, 2 sampel relatif. Oke. Kita masukkan ini. Jadi kita masukkan motivasi sesudah, masuk ke variabel 1, motivasi sebelum, kita masuk variabel 2. Oke. Ini kita pakai tipenya adalah Wilcoxon. Oke, hasilnya ini. Nah, yang paling penting kita perhatikan di sini. Nah, kriterianya sama lah. Ini kriterianya semuanya sama. Bahwa apabila signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, berarti hipotesis 0 ditolak, hipotesis penelitian diterima. Karena kita melihat di sini signifikansi lebih kecil daripada 0,05, berarti keputusannya hipotesis yang mengatakan bahwa motivasi belajar siswa mengalami peningkatan setelah menggunakan media film melalui perbandingan sebelum dan sesudah ini diterima. Dengan demikian hipotesis penelitian diterima. Oke. Sudah cukup paham dan kita akan melanjutkan pada contoh yang keempat. Baiklah, yang terakhir mari kita lihat contoh yang keempat. Ada hipotesis yang berbunyi berat badan wanita mengalami penurunan setelah mengubah pola makanan dari basis karbohidrat menjadi basis sayuran dan buah-buahan. Ceritanya ini ada percobaan diet mungkin. Oke, kita identifikasi ya, skala datanya, rasio, banyaknya kelompok 2, hubungan antara kelompoknya varied alias berpasangan. Oke. Nah, di sini teknik hipotesisnya ada 2. 2 kemungkinan maksud saya. Jika distribusi datanya normal, berarti kita pakai tes berpasangan. Tetapi jika distribusinya tidak normal, maka kita pakai Wilcoxon. Oleh karena itulah, di sini sebelum menguji hipotesis harus diuji dulu normalitas data. Oke, mari kita lihat saja. Nah, di sini ada data setelah diet dan sebelum diet. Nah, baik, kita masuk langsung ke SPSS. Nanti ini kita copy. Ini kita copy ya, kita menuju SPSS. Nah, di sini
Ingat ini untuk pyrade itu ya 2 data menjadi 2 kolom. Tadi untuk X itu berat badan setelah diet, untuk Y berat badan sebelum diet. Kita akan komparasikan datanya, kita masukkan dulu. Oke, datanya kita masukkan dulu. Ingat, sebelum melakukan analisis hipotesis dengan apakah pakai Wilcoxon atau pakai uji T sampel pyrade, maka kita uji dulu normalitas ini. Baik, kita uji dulu normalitasnya. Ingat, masih ingat uji normalitas pakai 1 sampel. Kolmogorov Smirnov. Masukkan dua-duanya ke sini ya. Nah, jangan lupa checklist normal. Ya, kita oke. Sekali lagi. Kita lihat, nah, di sini ya, bahwa kedua data itu normal karena lebih dari 0,05. Karena normal, baik kita langsung saja pada analisis uji hipotesis. Perhatikan pakainya yang ini, komparmen untuk pyrade sampel tes. Kalau tadi independen, sekarang pyrade karena 2 sampelnya berhubungan. Oke, nah, kita simpan di sini. Setelahnya, kemudian simpan di sini. Nah, oke, ini saja. Kali lagi, cara membacanya sama dengan yang tadi. Nah, sama dengan yang tadi, untuk pyrade kita lihat signifikansinya di T. Nah, di sini tidak ada istilah tidak ada homogenitas. Di sini langsung kita lihat saja. Signifikansinya di sini adalah 0,00. Kriterianya sama, bila signifikansinya kurang dari 0,05 berarti H0 ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulan dari hasil uji hipotesis ini bahwa hipotesis yang mengatakan berat badan orang-orang yang setelah menggunakan atau mengubah basis makanan dari basis karbo ke sayur dan buah-buahan itu memiliki perbedaan, itu dapat diterima. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa berat badan wanita mengalami penurunan setelah mengubah pola makanan dari basis karbohidrat menjadi berbasis sayuran dan buah-buahan, itu dapat diterima. Demikianlah para sahabat sekalian, mudah-mudahan Anda dapat memahami dengan baik, dan saya sarankan untuk sambil dilihat, sambil diputar ulang, Anda melakukan latihan sendiri. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.